memberkati kita semua. Saya berterima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, kasih dan rahmat-Nya besar. Alkitab berkata bahwa kesetiaan Tuhan itu setinggi langit, tidak bisa kami capai. Kasih Tuhan itu sangat besar. Bulan Mei yang lalu kami di sini juga merayakan Hari Pentakosta, dan saya dengar dari orang tua di Wamena bahwa jemaat GPD El Shaddai juga merayakan Hari Ketuhanan Roh Kudus. Dan hal ini yang saya rindu bagikan pada pagi hari ini mengenai pentingnya peran Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Engkau dan saya, kita tidak bisa mampu hidup. Itu adalah hal yang mustahil bagi saya dan engkau untuk hidup tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan mengenai pesan pentingnya peran Roh Kudus. Saya akan masuk ke dalam firman Tuhan yang kita akan baca dalam buku Matius, pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat, ayat yang kedua. Mari kita lihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan saya percaya melalui cerita peran Roh Kudus dalam kehidupan Yesus, kita bisa belajar mengenai siapakah itu Roh Kudus bagi engkau dan saya. Kita berkata ayat yang ke-13 dari Matius 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Mari kita lihat yang selanjutnya di sini dikatakan. Yang selanjutnya dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita akan lanjut sampai ke pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1 dan kedua. Sesudah dibaptis, Alkitab berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tema pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan adalah urapan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah urapan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saya percaya Tuhan akan berbicara secara khusus bagi kita pada pagi hari ini. Saya mau tunjukkan satu foto di sini. Perjalanan hidup saya sebagai anak dari kecil dan remaja, pemuda hingga dewasa. Anda bisa lihat di foto. Saya lahiran besar di Jakarta Utara, lahir di Rumah Sakit Karolus. Sehingga sampai umur 7 tahun 93 kita semua keluarga pindah ke Wamena. Dan Anda bisa lihat kesaksian mengenai kelahiran saya adalah kelahiran mujizat, di mana Tuhan membuat ibu saya yang tadinya divonis dokter tidak bisa hamil, sehingga ibu saya hamil dan melahirkan saya, anak yang pertama. Dan yang kedua, Anda bisa lihat foto ketika saya ada di Australia. Foto yang kanan bagian atas, saya di sekolah musik dengan teman-teman di Australia, di mana saya tinggal sampai saya masuk tahun 2006, dan tahun 2011 saya pergi ke sekolah Alkitab di Portland Bible College. Itu foto yang di kiri, di sebelah bawah kiri. Saya dan teman-teman pada saat itu kami sedang ada rapat di sekolah. Dan akhirnya
tahun 2014 saya pergi ke Meksiko. Foto yang sebelah kanan bawah. Hal yang sangat luar biasa, saya menunjukkan foto ini karena secara pribadi saya mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan semenjak dari kecil. Saya waktu dari kecil, saya ingat opung saya dari umur 7 tahun suka datang ke Jakarta dan saya melihat bagaimana dia baston pagi. Dia bangunkan saya, bangun, dia cubit saya untuk bangun bersama-sama dengan dia untuk baston. Dan saya bisa mengalami hadirat Roh Kudus dalam kehidupan saya sebagai anak kecil. Saya mulai rasakan. Saya kadang-kadang terbingung sebagai anak yang kecil, saya bisa menangis ketika saya berdoa. Hingga akhirnya saya ke Australia, saya bisa lihat peran Roh Kudus dalam kehidupan saya. Walaupun sebagai anak remaja ada banyak tantangan dan pencobaan yang saya alami di Australia pada masa-masa itu. Sebagai anak muda yang seorang musisi, punya uang banyak, ada mobil, ada rumah, ada banyak tantangan dan cobaan. Tetapi saya bisa melihat peranan Roh Kudus memproteksi dan memelihara saya. Sehingga akhirnya saya mendapat jamahan Tuhan hingga saya pergi ke sekolah Alkitab. Dan Roh Kudus selama di sekolah Alkitab Portland Bible College, dia terus mengiring saya. Dia terus mengajar saya, dia adalah guru, Alkitab berkata. Dia juga adalah seorang parakletos, dia seorang penolong. Sehingga waktu saat saya ada di sekolah Alkitab, dia mengajarkan hal-hal yang luar biasa, menunjukkan hal yang luar biasa, hingga akhirnya saya tiba di Meksiko. Peranan Roh Kudus yang luar biasa di Meksiko. Saya tiba di Meksiko dengan bahasa yang baru, dengan kultur, tata budaya yang baru. Saya tiba di Meksiko penuh dengan rasa cemas dan takut karena ini bahasa Spanyol. Tetapi Roh Kudus dia adalah penghibur yang setia. Saya menikah tahun 2014 dan orang tua dan adik-adik saya datang. Dan hal yang sangat sedih, mereka harus pulang selesai acara pernikahan. Dan itu hari yang sangat sedih bagi saya untuk sampaikan selamat tinggal bagi mereka. Tapi Roh Kudus menghibur kehidupan saya. Inilah foto yang saya sampaikan bahwa peranan Roh Kudus ke dalam kehidupan seorang percaya. Hari demi hari, langkah demi langkah, Roh Kudus telah dicurahkan kepada gereja Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan menampakkan dirinya di atas gunung Sinai. Dan ada sedikit jarak dan perpisahan antara Tuhan dan manusia. Akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru. Yesus datang dan Alkitab berkata namakan dia Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Sampai akhirnya Yesus harus naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Roh Kudus dicurahkan. Dan sekarang Allah bukan hanya tinggal bersama dengan manusia, tetapi Allah tinggal di dalam manusia. Immanuel, Allah bersama-sama dengan manusia. Roh Kudus, Allah diam di dalam manusia. Ini adalah hal yang penting yang untuk gereja Tuhan harus tahu. Bahwa Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Dari perjanjian lama Allah mau lebih mendekat untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan engkau. Allah diam di dalam engkau melalui peran Roh Kudus. Dan kita akan melihat, kita sudah membaca mengenai Yesus. Dia 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, kita akan melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Mari kita lihat dan kita bisa pelajari bagaimana Yesus, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan Roh Kudus. Kita lihat di sini bahwa seluruh kehidupan Yesus ketika dia berada sebelum dia masuk ke bumi, kehadirannya sudah dinubuatkan. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-1 ini peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Para nabi bernubuat melalui Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini peranan Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan Yesus. Sebelum dia lahir,
para nabi, baik itu Yesaya, Yeremia, Zakaria, Malakai. Seluruh nabi telah menubuatkan kedatangan Yesus melalui pengilhaman Roh Kudus. Bayangkan sebelum dia lahir, Roh Kudus sudah mengilhami para nabi untuk bernubuat mengenai kedatangannya. Kita bisa lihat peran yang kedua, di mana Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-35, dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini peran Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan Yesus. Di mana Maria sebagai anak perempuan perawan, Allah memakai dia sebagai instrumen, sebagai alat untuk dia bisa membawa Yesus ke dalam dunia. Roh Kudus menaungi Maria. Dikatakan di sini Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Haleluya. Setiap orang percaya yang memiliki kuasa Allah, setiap orang percaya yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya akan berjalan dalam kuasa Allah. Kita akan dinaungi dalam hari-hari terakhir ini dengan kuasa Allah. Engkau tidak dapat hidup tanpa peran Roh Kudus dalam kehidupanmu. Seorang Maria yang masih kecil, yang perawan, tetapi Roh Kudus turun ke atasnya. Dan melewati Maria, dia bisa Yesus bisa hadir ke dalam dunia. Saya mau tahu bahwa peran Roh Kudus, urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sangat penting. Engkau pemain musik, tanpa urapan Roh Kudus, kau hanya sekedar pemain musik, kau hanya sekedar main chords. Penyanyi, kau hanya sekedar menyanyi, tapi dengan kuasa Roh Kudus, engkau adalah penyembah Allah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau menyanyi, ketika engkau bermain musik, hadirat Allah akan dicurahkan ke dalam gereja Tuhan. Engkau yang memberitakan firman Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, kau hanya sekedar orator yang berbicara di publik. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, mulutmu akan penuh dengan kuasa, bagikan suara nabi. Kau akan penuh dengan otoritas Allah dalam kehidupanmu. Seluruh siswa, mahasiswa, tanpa Roh Kudus kau hanya seorang pelajar yang pergi ke sekolah mencari ilmu. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan pakai engkau sebagai penginjil, mencari jiwa. Ibu-ibu, kau tanpa Roh Kudus kau hanya sekedar seorang ibu yang masak, mengayomi anak. Tapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan bisa membuat engkau sebagai seorang pendoa syafaat. Ayah-ayah, bapak yang ada di rumah, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan bisa pakai engkau sebagai seorang imam. Kita bisa lihat di sini bahwa Maria dinaungi oleh kuasa Roh Kudus dan hidupnya penuh dengan kuasa seperti yang dikatakan firman. Yang ketiga, kita bisa melihat di sini bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus saat pembaptisan, dan itu yang kita sudah baca di sini dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ini sangat penting. Dia yang memeteraikan umat percaya, Roh Kudus turun. Dan Yohanes Pembaptis menyaksikan burung merpati ini turun dan dia bilang, inilah anak domba Allah yang akan mengangkat dosa manusia. Dan terkatakan di sini, terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya akan bicara mengenai ini lebih dalam lagi nanti di poin yang berikutnya. Mari kita lihat peranan Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus yang keempat. Pengorbanan Kristus di kayu salib dipersembahkan kepada Allah oleh Roh Kudus. Saya harap Anda bisa mengerti ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dan darahnya tercurah di Golgota, secara fisik darahnya itu hanya jatuh ke tanah. Secara fisik darahnya itu kering, seperti kalau saat ini Anda terpotong jari ada darah, dalam beberapa detik darah itu akan kering dan akan membeku. Tetapi kita bisa melihat di sini oleh roh yang kekal,
darah ini bisa dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Haleluya. Kita bisa tahu bahwa di dalam perjanjian lama seorang imam harus mempersembahkan korban. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus telah datang dan menggantikan seluruh korban persembelihan. Dan saat dia mati, Roh Kudus itu membawa persembahan darah Yesus ke hadapan Allah Bapa sebagai persembahan yang tak bercacat. Haleluya, pengorbanan Kristus dipersembahkan kepada Allah oleh Roh Kudus. Yang kelima, kita lihat di sini bahwa saya akan kembali bahwa ayat yang keempat, maaf ya, saya tadi kelebihan. Yang keempat di sini dikatakan bahwa Roh Kudus mengurapi Yesus untuk di dalam pelayanannya. Roh Kudus mengurapi Yesus di dalam pelayanannya. Saya tadi kelebihan satu poin, bahwa Roh Kudus yang memperlengkapi Yesus di dalam pelayanannya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, dikatakan bahwa yaitu Yesus, tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Roh Kudus mengurapi Yesus di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Mungkin Anda berpikir, dia kan Tuhan, dia tidak butuh penyertaan Roh Kudus. Tapi saya mau beritahukan bahwa Yesus, dia Tuhan dan dia juga manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan letih lesu, dia tertidur, dia capai, dia lelah. Maka sebab itu dalam Ibrani dikatakan bahwa dia seorang imam besar yang tahu kelemahan manusia karena dia pernah dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Ini sangat penting. Yesus menyembuhkan orang sakit dalam kapasitasnya sebagai manusia yang dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus melakukan tanda-tanda heran. Dia menyembuhkan orang sakit sebagai seorang manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan sebagai seorang Allah. Kalau dia melakukan tanda-tanda heran sebagai Tuhan, berarti kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan kita dipanggil untuk mengikuti jejak langkah Yesus. Sebab itu saat Yesus menyembuhkan orang sakit, kita bisa berkata, saya juga bisa bergerak dalam karunia Roh. Saat kita bisa melihat Yesus dipakai dengan luar biasa selama 3,5 tahun, kita bisa berkata, saya juga bisa sama seperti dia. Oleh sebab itu Yesus berkata, hal-hal yang aku lakukan, kamu juga akan lakukan, bahkan lebih lagi. Karena sama seperti Yesus yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, gereja Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus juga bisa melakukan tanda-tanda heran yang Yesus lakukan. Hanya satu hal yang kita tidak bisa sama seperti Yesus, yaitu disembah. Kita tidak bisa terima sembah, hanya Yesus yang layak disembah. Tetapi hal lain yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang sakit, melakukan tanda-tanda heran, engkau dan saya dipanggil untuk melakukan hal yang Yesus lakukan. Yang selanjutnya, pengorbanan Kristus saya sudah sampaikan. Yang selanjutnya di sini kita akan lihat bahwa Kristus dibangkitkan, yang keenam, poin yang keenam, Kristus dibangkitkan dari kematian oleh Roh Kudus. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan jika roh dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Yesus juga mampu membangkitkan engkau dari kematian. Jadi di sini dikatakan bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini peran Roh Kudus yang keenam dalam kehidupan Yesus. Tanpa kuat kuasa Roh Kudus, hari yang ketiga Yesus akan tetap masih di dalam kubur. Tetapi Roh Kudus membangkitkan dia dari kematian. Dan hal yang sama akan terjadi buat engkau dan saya. Saat sangkakala berbunyi, Alkitab berkata mereka yang sudah dikubur, mereka akan bangkit dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan kata kematian ini juga berbicara mengenai kehidupan yang lama. Kita hanya bisa mati dan terkubur oleh
kuasa Roh Kudus kita dibangkitkan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Hal yang ketujuh di sini dikatakan peran Roh Kudus adalah kenaikan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Dia naik ke sorga yang mulia dan tinggalkan murid-muridnya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Markus 16 ayat ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Haleluya. Tidak ada Trigana, tidak ada Hercules, tidak ada helikopter yang angkat dia. Dia naik dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan Yesus ini sama seperti hari pengangkatan. Nanti saat hari pengangkatan kalau kita tidak sempat, kalau kita yang Tuhan izinkan belum dipanggil Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan. Dan pengangkatan itu terjadi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 yang ke-52. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan kita akan dirubah dengan sekejap mata. Dan kita akan naik bersama-sama dengan dia. Dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya, ini 7 peran Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Haleluya. Kalau Yesus saja memerlukan peran pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya, apalagi engkau dan saya. Sebagai orang yang berdosa, kita butuh peran kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan dia sudah kirim Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita lanjut. Di sini dikatakan sesuatu yang sangat menarik. Saat Yesus dia dibaptis, ada 3 hal yang terjadi. Jadi kuasa urapan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Yesus, kehidupan Yesus selama 3,5 tahun dengan Roh Kudus menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang percaya. Dan kita bisa melihat di sini saat dia dibaptis ada 3 hal yang terjadi. Langit terbuka, Roh Allah turun ke atas dia dalam rupa burung merpati, dan ketiga terdengar suara Allah Bapa. Ini ketiga hal yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama adalah langit terbuka. Berbicara mengenai hubungan engkau dan Allah diperbaiki, ada damai antara engkau dan Allah. Langit terbuka berbicara mengenai hubungan yang tadinya hilang antara manusia dan Allah menjadi baik, diperbaiki. Langit terbuka berbicara mengenai berkat Allah yang tercurah. Kau jalan dalam kehidupanmu, dalam kantor atau sekolah, langit terbuka di atas engkau. Berkat-berkat Allah dia curahkan. Dan darah anak domba memberikan kita akses untuk kita bisa masuk mengalami hadirat Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani, kita bisa datang dengan hati yang penuh, dengan keberanian, kepercayaan untuk menghampiri tahta Allah. Hal yang kedua adalah Roh Kudus turun ke atas Yesus. Saat orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Yesus menerima Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi saat kita terima Yesus, langit terbuka. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Dan juga kita juga menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini hal yang kedua yang terjadi. Saat kita terima Yesus, tubuh kita menjadi bait Allah. Dan Roh Allah dia diam dalam kita. Sebab itu kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang kita lakukan dengan tubuh kita. Jangan rusak tubuhmu. Jangan rusak hidupmu. Sebab hidupmu adalah milik Allah. Dan Roh Kudus tinggal dalam engkau. Yang ketiga di sini dikatakan terdengar suara Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau akan bisa merasakan hubungan yang intim dengan Allah. Dan kau bisa panggil dia Abba Bapa. Kau bisa panggil dia, kau bisa sembah dia sebagai Bapa di sorga. Ini berbicara mengenai kehidupan yang intim dengan Allah. 24 jam
kau bisa panggil dia. Kau bisa panggil namanya, kau bisa berseru, Bapa, ini aku anakmu. Haleluya. Ini ketiga hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus saat dibaptis menggambarkan kehidupan orang percaya. Inilah anak yang kukasihi, kita berjalan dengan hati yang penuh dengan kasih Allah. Kita berjalan dengan hati yang penuh dengan hadirat rahmat Allah. Ini berbicara juga mengenai kehidupan yang dipimpin oleh suara Allah. Dikatakan terdengar suara Allah Bapa. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan dipimpin dengan kuasa, dengan suara Allah. Yohanes 10 ayat yang ke-27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Kehidupan Yesus yang dibaptis menjadi contoh bagi engkau dan saya. Yesus dibaptis oleh air bukan karena dia butuh pertobatan akan dosa. Kita dibaptis oleh air karena kita butuh untuk bertobat. Tetapi Yesus dibaptis di dalam air bukan untuk bertobat, tetapi untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia dan juga untuk menggenapi kitab suci. Kata Yesus kepada Yohanes, kau harus baptis saya supaya kita bisa menggenapi kitab suci. Haleluya. Haleluya Yesus. Hal yang sangat menarik ketika saya membaca cerita ini, ketika Yesus telah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, hal yang pertama kali yang datang ke dalam pikiran saya adalah, oke, dia sudah siap untuk pergi melayani. Tetapi hal yang luar biasa dalam pasal yang keempat, sesudah Yesus dibaptis, Roh Kudus sendiri menuntun dia ke padang gurun. Bukan setan yang menuntun dia, tetapi Roh Kudus sendiri yang menuntun dia ke padang gurun. Itu dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1. Roh menuntun dia ke padang gurun. Setelah kita mengalami keselamatan dan tumbuh di dalam Kristus, Tuhan akan mengizinkan umat Tuhan untuk masuk ke dalam masa-masa padang gurun. Apa itu masa padang gurun? Padang gurun adalah tempat yang gersang, yang panas, tempat di mana Tuhan memproses kita. Sepertinya waktu saat Yesus dibaptis, semua orang menyaksikan dia, suara Allah yang megah. Roh Kudus turun di atas dia, orang-orang tepuk tangan. Yohanes katakan ini anak domba Allah yang akan mengangkat seluruh dosa umat manusia. Sudah selesai, kau siap, sudah masuk dalam pelayanan. Padahal tidak, dia harus diasingkan oleh Roh Kudus di dalam padang gurun. Mari kita lihat apa itu arti padang gurun. Yesus dipimpin ke padang gurun, nomor 1 berbicara mengenai tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Roh Kudus hidup dalam engkau, engkau memiliki tanggung jawab untuk hidup terpisah dari dunia. Dengar ini baik gereja Tuhan. Kita seringkali kita ingin mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Tetapi at the same time, dengan kita mau mengalami kuasa Roh Kudus, tapi kita juga mau hidup dalam dunia. Kita mau dipakai Tuhan, tetapi saya juga mau hidup dalam dunia. Kita mau mengalami berkat dan urapan Tuhan, tapi kita masih mau bermain-main dengan dosa. Tetapi hal ini tidak bisa terjadi. Ini yang membuat engkau lemah. Ini yang membuat engkau tidak pernah bertumbuh dari tahun ke tahun. Kehidupanmu sama. Engkau jatuh dalam dosa yang sama. Engkau jatuh dalam hal-hal yang sama. Tidak ada pertumbuhan karena engkau bermain-main dengan proses yang Allah lakukan dalam kehidupanmu. Yesus diasingkan ke padang gurun. Dan engkau juga harus mengalami pengasingan. Tempat yang gersang.
Kenapa Roh Kudus itu harus tinggal dalam engkau? Karena dia mau untuk mengasingkan dan mengkuduskan engkau. Dia mau mengkuduskan hidupmu untuk bisa engkau dipakai menjadi alatnya. Roh Kudus akan pisahkan engkau dari persahabatan yang tidak layak. Saya mau kasih tahu buat beberapa dari engkau, ada sahabat di Facebook, sahabat di Instagram yang harus kau hapus. Ada hubungan pacaran, ada hubungan romantis yang bukan dari Tuhan, yang kau harus bubarkan, yang kau harus putuskan. Seringkali engkau memilih pasangan sesuai hanya dengan keinginan mata dan keinginan hatimu. Tetapi apakah engkau pernah berdoa dan tanya, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu bagi hidupku? Apakah ini rencana-Mu bagi hidupku? Roh Kudus, dia mau mengasingkan engkau. Tempat pengasingan. Di padang gurun itu sepi. Tidak ada orang yang tepuk tangan. Tetapi itu tempat di mana engkau diasingkan, dikuduskan, dan dipersiapkan bagi kemuliaannya. Haleluya. Kita bisa lihat yang kedua. Di sini dikatakan dalam padang gurun berbicara mengenai tempat untuk membayar harga. Tempat untuk membayar harga. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini perumpamaan yang Yesus pakai antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ke-10 gadis ini, yang perawan ini adalah lambang dari gereja Tuhan pada akhir zaman. 5 gadis bijaksana karena memiliki minyak, 5 gadis bodoh karena tidak memiliki minyak. Gereja Tuhan yang memiliki minyak adalah gereja anak-anak Tuhan yang bijaksana. Dan gereja Tuhan yang tidak memiliki minyak adalah gereja Tuhan yang bodoh. Dan saat mempelai laki-laki itu datang ke dalam dunia, hanya gadis yang bijaksana, yang memiliki minyak, yang akan menjemput mempelai laki-laki. Yang akan menjemput Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat dalam cerita ini di mana saat mempelai laki-laki sudah datang, terdengar suara yang bijaksana katakan sama yang bodoh, katakan sama yang bijaksana. Yang bodoh katakan, tolong kasih kita sedikit minyak. Tapi yang bijaksana katakan, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Dengar perkataan ini, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli. Kata ini kamu garis bawahi, dan beli. Minyak urapan memiliki harga yang harus dibayar. Apakah engkau mau membayar harga untuk memiliki kehidupan yang diurapi? Apakah engkau mau untuk membayar harga untuk supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan? Apakah kau mau membayar harga supaya kehidupan rohanimu itu naik dari level yang ke-1 dan level yang ke selanjutnya? Keselamatan kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi untuk dipakai oleh Tuhan dengan kuasa-kuasa roh, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kita harus membayar harga. Engkau harus mau untuk membayar harga dalam kehidupanmu. Mengorbankan waktumu untuk melayani. Mengorbankan tenagamu. Mengorbankan mungkin uangmu. Mengorbankan untuk bangun pagi untuk berdoa. Mengorbankan keinginan untuk makan dan akhirnya berpuasa. Ini harga yang harus kita bayar. Yesus pergi dan berpuasa 40 hari di padang gurun sebelum dia masuk ke dalam pelayanan. Yesus mengerti rahasia untuk membayar harga. Kehidupan Yesus yang membayar harga di padang gurun adalah kehidupan yang harus engkau dan saya contohi. Kita bisa bermain berjam-jam dengan HP. Kita bisa berjam-jam melakukan aktivitas lain, tapi kalau doa itu kita rasa malas. Kalau mau puasa itu kita rasa malas. Oleh sebab itu kita selalu lemah. Yesus berkata, tidak mampukah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Roh itu penurut, tetapi daging lemah.
Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oh gereja Tuhan, kau mau diurapi? Kau mau untuk memiliki hidup yang memiliki kuasa? Kau mau memiliki kehidupan yang untuk bisa tangking setan? Kau mau memiliki kehidupan yang berkemenangan di atas dosa? Bayar harga. Berdoa, berpuasa, layani Tuhan. Dan kau akan lihat hidupmu akan dipakai Tuhan. Haleluya. Padang gurun juga berbicara mengenai tempat penyalipan daging. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging dan roh tidak bisa bersatu. Daging dan roh selalu ada cekcok dan perseteruan. Padang gurun adalah tempat yang panas dan Tuhan dengan sengaja membawa kita ke padang gurun supaya daging kita disalibkan. Haleluya. Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata, roh yang memberi hidup, tetapi daging sama sekali tidak berguna. Roma 8 ayat yang ke-6 sampai 8. Karena keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Tetapi mereka hidup dalam daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita butuh untuk disalibkan keinginan daging kita. Oh Yesus, tolong gereja Tuhan. Saya akan sedikit lagi, saya akan selesai. Saya mau untuk sejenak, saya mau Anda untuk ambil waktu sejenak sebelum saya lanjut ke poin yang selanjutnya. Anda bisa tulis kalau Anda sedang menulis firman yang saya bagikan, Anda bisa berpikir dalam pikiran Anda, hal-hal apa yang butuh saya salibkan? Hal-hal apa dalam kehidupan saya yang membuat saya ini tidak pernah bertumbuh? Bilang Tuhan, bawa saya ke dalam padang gurun-Mu. Haleluya. Mari kita lanjut. Haleluya Yesus. Jadi kita bisa lihat bahwa padang gurun memiliki arti tempat pengasingan, tempat membayar harga, dan penyalipan daging. Ini sangat penting. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam urapan kuasa Roh Kudus? Apa itu tanggung jawabmu dengan saya? Bagi mereka yang telah menerima urapan kuasa Roh Kudus adalah kita harus memelihara urapan itu. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-1 dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan itu berbau busuk. Dan demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14 dikatakan, peliharalah harta yang indah. Oh haleluya, urapan itu adalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi yang pertama di sini dikatakan bahwa lalat yang mati berbicara mengenai kehidupan dunia, kehidupan dosa yang bisa mencemarkan urapan yang kita miliki. Kalau engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, engkau memiliki talenta yang luar biasa, engkau bisa menyanyi, engkau bisa melayani, engkau bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Pelihara urapan Roh Kudus itu dalam kehidupanmu. Karena dunia sekelilingmu mau mencemarkan urapan itu. Melalui hal-hal yang kita lihat, melalui hal-hal yang kita bicarakan, melalui pergaulan kita yang buruk. Pergaulan yang buruk kata Tuhan, kata firman, merusakkan kebiasaan yang baik. Pacaran yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pelihara urapan Roh Kudus. Ada banyak orang yang sudah terima panggilan Tuhan, yang sudah dibaptis, yang sudah merasakan jamahan Tuhan. Tetapi karena tidak memelihara hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan, sehingga akhirnya hal-hal itu tercemar. Kita harus memelihara urapan Roh Kudus. Ini kunci yang penting, ini tanggung jawab yang penting. Jangan biarkan urapan itu tercemar.
Yang kedua, tanggung jawab kita adalah jangan padamkan api roh. Jangan padamkan api roh. Sama seperti kalau kita melihat api dan kita mau padamkan api itu, kita tuangkan air. Dan apa arti padamkan roh? Ketika seseorang lebih mengandalkan pikirannya sendiri daripada mengandalkan Roh Kudus, dia memadamkan api roh. Ketika seseorang lebih cenderung untuk mendengar nasihat manusia daripada mendengar nasihat Roh Kudus, dia memadamkan api roh. Ketika orang mempermainkan perbuatan Tuhan dalam gereja Tuhan, seperti kalau ada kesembuhan atau kalau ada orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus dan dia mulai berbahasa lidah, ada orang yang mempermainkan itu, kau memadamkan api roh. Jangan padamkan api roh. Haleluya. Kalau kau memiliki api untuk memiliki, biarlah Roma berkata, Roma 13 ayat 14, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 13 ayat 14, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kau bisa gantikan kata layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan pergi ke kantor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan pergi ke sekolah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lakukan bisnismu. Jangan padamkan api roh. Tanggung jawab kita yang ketiga adalah jangan mendukakan roh. Efesus 4 yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus memiliki perasaan. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar seperti kuasa. Seperti listrik yang kita lihat, yang kita pakai ini, ada power. Tetapi dia tidak memiliki perasaan. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar power atau kuasa. Dia itu seseorang yang memiliki perasaan. Kau bisa dukakan dia. Kau bisa membuat dia sedih. Kalau Anda baca dalam pasal yang keempat, sebelum ayat yang ke-30, dari ayat 25, 26, Anda bisa lihat rentetan daftar dari dosa. Orang yang hidup dengan sengaja sudah tahu itu berdosa, sudah tahu itu salah, tapi dengan sengaja terus terjerumus dengan hal yang sama, kehidupan yang mendukakan roh. Maka sebab itu kalau engkau jatuh, kau harus, Alkitab berkata metanoia. 180 derajat kau harus berbalik dan Tuhan ampuni saya. Ini penting Anda baca dalam Mazmur 51. Daud saat dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, dia bilang jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan mendukakan roh. Kalau bagaimana kamu bisa dipakai oleh Tuhan kalau kamu mendukakan roh Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Jangan mendukakan roh. Yang keempat, bertumbuh dalam urapan. Ini sangat penting. Tuhan memberikan kita dari hal-hal yang kecil, setia, dan Dia akan mempercayakan hal-hal yang besar. Kita harus bertumbuh dalam roh. Ada banyak hal yang saya tidak bisa sampaikan, tetapi kau harus bertumbuh. Kita bisa melihat dalam Yehezkiel, jadi tarik Tuhan, dataran air setinggi mata kaki. Dan Tuhan tarik dia lagi, dataran air setinggi lutut. Dan Tuhan terus tarik dia sampai akhirnya dia masuk di mana air itu mulai mengangkat dia. Ini berbicara mengenai peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita harus berserah sama dia. Dan biarlah kita bertumbuh dalam urapan. Tuhan mau kita bertumbuh. Dalam Alkitab kita bisa melihat dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita harus bertumbuh lebih masuk dalam tabernakel. Kita bisa melihat dari tempat keluar, tempat suci dan tempat maha suci. Kita harus masuk lebih dalam ke tempat maha suci dan bertumbuh dalam Tuhan. Di sini dikatakan dalam Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dalam bahasa Inggris ini dia bertumbuh in spirit. Dia bukan hanya bertumbuh secara tubuh, tapi dalam rohnya juga dia bertumbuh. Di sini dikatakan bertambah, dalam bahasa Indonesia bertambah hikmat. Tapi terjemahan asli berbicara mengenai in your spirit, in your being. Kita harus bertumbuh dalam roh. Maka sebab itu dalam ayat Lukas pasal 2 dikatakan waktu Yesus umur 12 tahun, dia sudah berbincang-bincang dengan para imam besar mengenai
firman dan mereka tercengang. Yesus bertumbuh. 2 Petrus 3:18 katakan, tetapi bertumbuhlah kamu dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kata kasih karunia di sini dalam bahasa Yunani karisma. The grace of God. Jadi ini bahasa karisma ini dalam bahasa Yunani. Untuk kita bisa bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanggung jawab kita yang kelima, kita harus mengorbankan atau kobarkan karunia Roh Kudus. Haleluya. 2 Timotius 1 di sini dikatakan bahwa karena itulah kata Paulus kepada Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi ketika mereka yang sudah menerima Roh Kudus pada saat hari Pentakosta dan mungkin saat pujian penyembahan kau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kau mengalami baptisan api, baptisan Roh Kudus, kau harus korbarkan ini api. Kau harus bersaksi mengenai Yesus, kau harus pakai api ini untuk melayani. Itu arti kata kobarkan api. Karena mereka yang tidak mau melayani, mereka yang tidak mau menginjil, mereka yang tidak mau dipakai Tuhan, mereka yang tidak mau bertumbuh, adalah mereka yang tidak mau mengorbankan Roh Kudus. Dan mereka akan padamkan api roh. Ini sangat penting. Api roh itu harus dipakai. Api roh itu harus kamu gunakan untuk melayani. Jangan bermalas-malasan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kobarkan api roh. Di sini dikatakan karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita harus bertumbuh dan mengorbankan karunia Roh Kudus. Haleluya. Baik, saya akan tutup mengenai satu hal yang saya mau sampaikan mengenai pengalaman orang percaya dengan Roh Kudus. Saya tidak akan panjang lebar, tapi di sini ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan. Alkitab berkata dalam Yohanes, seperti yang Anda tadi bisa lihat, Yohanes 14 ayat yang ke-17. Alkitab berkata, roh kebenaran, ia akan menyertai kamu. Roh Kudus ini akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan kita bisa melihat Kisah Para Rasul 1 yang ke-18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita lihat ada 3 hal yang saya garis bawahi ini adalah menyertai, kata diam, dan kata ke atas. Ini 3 pengalaman Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus diam dalam kita, dan Roh Kudus di atas kita. Ini sangat penting karena dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Hubungan kita dengan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus menyertai kita. Saat kita belum terima Yesus, Roh Kudus belum di dalam kita, tetapi dia sudah bersama-sama dengan kita untuk menginsafkan kita dari dosa. Saat kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus dan menginsafkan kita akan dosa, dan membuat kita untuk bertobat, untuk datang kepada Yesus. Setelah kita terima Yesus, Roh Kudus diam dalam kita. Roh Kudus menyertai kita untuk menginsafkan kita. Roh Kudus diam dalam kita untuk membuat kita menjadi sama seperti Yesus. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus yang dalam Kisah Para Rasul di atas kita untuk dia bisa memakai kita menjadi alatnya. Saya tidak ada cukup waktu untuk menerangkan ini, tapi ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Roh Kudus bersama kita, dia menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus di dalam kita untuk dia bisa merubah karakter kita untuk sama seperti Yesus. Dia membuat kita untuk jadi rindu untuk berdoa. Dia membuat kita untuk rindu untuk mencari wajah Tuhan dan melayani. Dia buat kita rindu, lapar haus akan firman dan Roh Kudus di atas kita. Sebagai lambang untuk dia mau memakai hidupmu.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri pada saat pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ada 3 pengalaman yang kita bisa lihat di sini. Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus dalam kita, dan Roh Kudus di atas kita. Sama seperti waktu saat Daud dia diurapi 3 kali. Dia diurapi oleh Samuel. Dan dia diurapi lagi di Hebron. Dan dia diurapi yang ketiga kalinya di Yerusalem untuk menjadi raja. Tuhan mau engkau bertumbuh dalam urapan. Mungkin kau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus tetapi engkau merasa kering. Mungkin kau sudah dipenuhi dengan karunia Roh Kudus tetapi hidupmu masih jatuh bangun dalam dosa. Pada pagi hari ini mari kita minta anggur yang baru itu dicurahkan dalam kehidupanmu. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Bilang, Tuhan, saya mau urapan yang baru itu engkau curahkan, minyak baru dicurahkan dalam kehidupanku. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, oh, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, angkat suaramu sembah Tuhan, bilang, Tuhan, oh, ampuni aku kalau hidupku mendukakan Roh-Mu. Bilang, Tuhan, penuhi aku dengan minyak yang baru pagi ini, membebaskan hidupku yang terbelenggu. Oh, Roh Kudus, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Terus angkat lagu ini dan sembah Tuhan. Dan saya lanjutkan kepada mereka yang bertanggung jawab. Dalam nama Yesus.